Saya ingin Mbak Husnul dulu deh ya memberikan bingkai secara politiknya dulu ya, melihat perspektif apa yang terjadi dengan pemerintahan baru ini. Karena saya juga sering ditegur itu Mbak, ini kok belum udah pesimis tuh dulu. Biar kenapa nggak dikasih kesempatan dulu kabinet ini bekerja begitu. Begitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saja secara politik kalau kita yakin bahwa inilah hasil demokrasi pemilu kemarin, persoalannya masih hasil pemilu yang diputuskan oleh KPU, Bawaslu dan MK itu pada dasarnya tidak menghilangkan kecurangan yang ada. Dia memang diputuskan kemenangannya tapi tidak menghilangkan kecurangan yang ada. Pada saat yang sama politik di Indonesia yang sebetulnya dulu kita adalah orang-orang yang ikut turun ke jalan di 98, tapi ini kadang-kadang yang anak muda 98 mereka merasa berhasil pada saat 98. Untuk diketahui gerakan-gerakan mahasiswa itu sejak 74 itu sudah mau nurunin Soeharto. Saya sendiri masuk menjadi mahasiswa 79 itu juga kita sudah ikut gerakan nurunin Soeharto, tapi berhasil 20 tahun kemudian. Nanti lesson learn-nya apa. Tapi amanah reformasi waktu itu adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kalau kita lihat kemarin, hari ini hasilnya di DPR itu ada 138 anggota DPR, 53 adalah anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan-ponakan pejabat, 7 lagi kakak adik pejabat, 11-nya adalah kekerabatan lainnya. Nah, pada saat saya ditanya seperti itu, jawaban saya, ya mereka kan cuma nyontek. Presidennya juga, anaknya juga dijadikan wali kota, mantunya wali kota, ketua partai, dan kemudian wakil presiden. Jadi leadership menjadi sangat penting. Menuju 20 Oktober sebetulnya kita punya banyak masalah. Dari yang tadi disebutkan Fufalah, kemudian FTA sendiri dibubarkan, jadi bagaimana civil and political liberties, isu-isu utang luar negeri dan sebagainya, tadi warisan rezim sebelumnya 10 tahun sebelumnya itu sudah akan menjadi beban dari rezim hari ini. Kondisi bangsa yang terbelah, Islamofobia, agamafobia, saya tambahkan tidak hanya cuma Islamofobia tapi agamafobia. Jadi kerusakan dari sebelum 20 Oktober itu sebetulnya sudah berada di semua lini yang ada di kita. Kedaulatan politik, kedaulatan budaya, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, ya, sudah dijual murah dengan harga murah kepada asing dan asing. Nah, regulasinya nanti Bung mana yang dari hukum kok hilang akan bicara, tapi intinya adalah produk demokrasi sebelumnya itu adalah semua regulasinya mengarah kepada industri kapitalisme, liberalisme, kapitalisme, materialisme yang seperti itu. Pada saat pidato tanggal 20 Oktobernya, pidato luar biasa. Banyak emak-emak yang kemudian telepon saya, aduh Ibu Husnul, saya menangis mendengarkan. Sabar Bu, besok kita melihat, gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam melihat pidatonya, sebenarnya itu pidato-pidato lama juga. Seperti itu memang. Prabowo memang luar biasa di dalam konteks itu. Ya beda lah dengan yang rezim 10 tahun sebelumnya. Komunikasi politiknya nggak jelas gitu kan di dalam konteks itu. Isu kebodohan, isu kemiskinan dan seterusnya yang dipidatokan. Tapi saya berpikir bagaimana saya bisa optimis. Saya biasanya jawabnya cuma begini, coba cek aja besok. Apa bu ceknya? Judul bukunya. Apa bu judul bukunya? Paradoks Indonesia. Apakah hari berikutnya terjadi paradoks Indonesia? Nah, baru kemudian kita tahu sehari sesudahnya ternyata paling tidak bukan kemudian kita di dalam konteks optimisme tinggi, tapi memang terjadi rekrutmennya paradoks Indonesia. Apa itu? Bagi saya Indonesia, nanti Bu Nur Hayati bisa bicara, kekuatan poros Jakarta Beijing masih sangat kuat di dalam kabinet kita.
Tapi juga ada keseimbangan kekuatan poros Jakarta Washington, Sri Mulyani dan beberapa teknokrat yang ada. Tapi kita pernah punya sejarah politik, kabinet 100 itu menteri itu gagal. Ini lebih dari 100 menteri. Koordinasinya bagaimana? Nah, ini juga luar biasa di dalam konteks kalau kita melihat simbol poros Jakarta Beijing dan simbol poros Jakarta Washington masih sangat kuat, ya. Jadi arah kemana? Nggak panjang-panjang aja, arahnya kemana? Jangan sampai nanti arahnya seperti lagu dangdut, lagu-lagu. Kalau saya lagu dangdut juga, apa lagunya, apa siapa itu namanya, Ayu Ting Ting yang alamat palsu kayak gitu kan. Pada saat saya kok kayak lagu dangdut alamat palsu, lu Bu, jadi semuanya ini palsu ya, itu yang diangkat-angkat loh ya, itu urusan lain lagi. Kita kembali kepada konstitusi. Tujuan negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan, mensejahterakan, dan ikut di dalam ketertiban dunia. Kalau di dalam konteks kita demokrasinya kemana? Apakah bisa nanti dengan kondisi poros Jakarta Beijing, poros Jakarta Washingtonnya sangat kuat, posisi PS di mana? Posisi Prabowo bagaimana? Pancasilanya di mana? Gitu ya. Kenapa? Kalau tadi dikatakan yang diundang untuk menjelaskan geopolitik ini kira-kira Pancasilais atau tidak? Faham dengan posisi Indonesia di dalam konteks geopolitiknya atau tidak? Nah, ini juga menjadi persoalan. Sebetulnya tanya aja di SKSG sekolahnya si Bahlil itu tadi itu ya. Itu juga bisa itu kayaknya geopolitiknya di situ gitu. Nah, jadi balik lagi kita akan membangun trust. Persoalan dengan hasil pemilu kemarin, tingkat legitimasi rendah. Nah, kalau tingkat legitimasi rendah, bagaimana membangun legitimasi itu? Apakah nantinya dengan kebijakan-kebijakan yang positif atau yang optimis, selalu bicara kebijakan tentang deliberatif demokrasi? Apakah nanti kebijakan-kebijakan dari menteri ini akan memberikan apa yang menjadi tuntutan? Kalau tidak, ya sudah, kita nggak bisa. Terakhir, PS-nya bisa cuci tangan nggak terhadap semua kekuatan rezim yang lalu dan kekuatan poros Jakarta Beijing? Itu satu, cuci tangan kata Mulyadi. Yang kedua apa? Apakah dia bisa cuci darah dari masa lalu gross human right violation yang kemudian diangkat dan saudara kita Yusril langsung defensif terhadap itu. Sampai hari ini kalau saya lihat belum ada kekuatan negara barat yang kemudian secara membela kayak gitu ya, atau komitmen terhadap rezim yang akan datang. Mudah-mudahan tadi sebetulnya agenda yang disampaikan tidak hanya pada level FTA, tapi sebetulnya dalam negeri juga, isu global security, isu environment, ekstraktivisme resources, sumber daya alam yang sudah dikeruk, dan isu human solidarity, tapi di dalam konteks ini ditambahkan. Remedinya apa? Menurut saya selalu pendidikan. Tapi pendidikan ternyata kita hari ini juga dirusak oleh para pejabat-pejabat. Jadi bagaimana? Alhamdulillah kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Selama kita punya iman, takwa, selama kita punya belief, selama kita punya Allah, terus berjuang, hasil la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan berguna. Jangan ada yang pesimis di negara Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini sebenarnya isi pembicaranya Mbak Husnul ini juga paradok. Minta untuk kita tidak pesimis, tapi situasinya seperti sekarang ini gitu ya. Nggak apa-apa Mbak Husnul, harus tetap optimis ya. Kita masuk ke ekonomi dulu ya, kita seling nanti. Mas Antoni Budiwawan, silakan. Terima kasih Mas Hersu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di dalam pidato Prabowo ini memang banyak
menggarisbawahi mengenai permasalahan ekonomi karena permasalahan ekonomi adalah salah satu yang menjadi tonggak atau hasil dari pemerintahan ini. Jadi ada beberapa catatan di sini, yaitu Prabowo sendiri menyebutkan mengenai kemiskinan, bagaimana memberantas kemiskinan, lalu kemudian memberantas korupsi yang menyebabkan kemiskinan itu. Dan untuk itu diperlukan penegakan hukum ya yang berkeadilan. Dan secara ekonomi untuk memberantas kemiskinan, keadilan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi 8%. Yang tidak kalah pentingnya yaitu ada dua hal, menggarisbawahi swasembada pangan dan swasembada energi. Kalau kita lihat poin ini sangat banyak. Pertanyaannya adalah apakah mampu dalam 5 tahun ini semua poin itu dapat dicapai? Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa paradoks untuk agar bisa dilihat sebagai warning apa saja yang kemungkinan besar ini akan menjadi janji-janji kosong seperti 2014 janji Jokowi yang akhirnya tidak terbukti sama sekali. Jadi kalau kita lihat pemberantasan kemiskinan dan kemudian pemberantasan korupsi, kita lihat bagaimana mau memberantas korupsi kalau kita lihat susunan kabinetnya dan terindikasi banyak orang-orang bermasalah di situ. Nah, di sini kita lihat bahwa sepertinya campur tangan Jokowi ini sangat kuat di penentuan ini, di penentuan kabinet. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ya apakah ini kabinet sementara, lalu Rocky Gerung juga mengatakan bahwa dalam 2-3 minggu ini akan terjadi reshuffle, atau bisa juga ini akan menjadi permanen. Tetapi permasalahan dengan susunan kabinet ini berarti ada kabinet-kabinet baru, kabinet-kabinet yang dimekarkan. Tetapi undang-undang APBN-nya sudah disahkan pada akhir tahun yang sekarang ini, pada Oktober untuk 2025. Artinya kabinet di 2025 yang sekian menteri ini tidak akan berjalan karena mereka tidak ada anggarannya. Karena kalau dia mau mendapatkan anggaran itu, maka undang-undang APBN-nya harus dirubah karena APBN itu terinci dari unit organisasi, fungsi, program, dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kementerian yang nanti tidak ada anggaran atau dia harus numpang di kementerian yang lain, dan itu sampai undang-undang APBN itu dirubah. Jadi kita ingat bahwa pada saat itu ada ketua otorita dan wakil otorita atau semua jajarannya itu tidak dibayar ya gajinya. Karena apa? Bukannya karena pemerintah tidak ada uang. Pada saat itu diisukannya ya ini APBN kita sudah tidak ada uang dan sebagainya. Bukan itu. Karena itu tidak ada anggarannya. Kalau itu dikeluarkan anggaran untuk kepala IKN, ketua otorita IKN dan sebagainya, maka itu akan menjadi penyimpangan APBN, akan menjadi delik korupsi gitu. Nah, itulah. Jadi di sini ini beberapa kementerian ini tidak akan berjalan. Nah, di lain pihak beberapa kementerian yang seharusnya menangani itu juga tidak berjalan. Ini akan menjadi masalah di dalam kabinet kita. Misalnya saja koperasi, dulu kita ada Kementerian Koperasi dan UMKM, sekarang dipecah Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Undangan APBN-nya bagaimana anggarannya? Kalau ini tidak ada anggaran, maka ini akan terbengkalai. Jadi kooperasinya terbengkalai, UMKM-nya juga terbengkalai gitu karena tidak ada anggarannya. Dan ini potensi yang sangat serius sekali. Jadi semoga bahwa undang-undang APBN ini harus diajukan secepatnya menurut kementerian yang ada yang sudah berubah itu. Penegakan hukum. Ya, penegakan hukum ini banyak sekali. Bahwa ya salah satunya katanya IKN akan lanjut, tetapi IKN sendiri adalah bermasalah hukum gitu. Dan
banyak sekali penegakan hukum ini belum berjalan secara berkeadilan dan orang-orang yang ada di situ itu masih menjabat. Seperti misalnya kartu prakerja. Kartu prakerja itu tahun 2020 anggarannya 20 triliun terrealisasi. Tetapi kartu prakerja ini terindikasi sudah melanggar undang-undang karena ditentukan hanya berdasarkan Perpres dan tidak ada anggaran di dalam APBN. APBN-nya dibuat berdasarkan Perpres lagi gitu. Jadi dua Perpres ini adalah bermasalah untuk mengeluarkan uang kartu prakerja 20 triliun. Nah, ini bagaimana? Jadi ini semua termasuk ganjalan dan kementerian itu masih ada di situ. Pada saat itu adalah Kementerian Perekonomian yang menangani ini kartu prakerja. Jadi banyak sekali masalah yang jadi penegakan hukum ini bukan hanya ke depan, tetapi juga bagaimana penegakan hukum yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan hukum yang di belakang ini harus ditegakkan juga gitu. Nah ini menjadi PR terbesar penegakan hukum bagi pemerintahan Prabowo. Pertumbuhan ekonomi 8%. Ya tadi juga sudah disinggung oleh Rocky Gerung. Ya bagaimana bisa 8%? Hilirisasi yang mana? Ya kalau kita lihat bahwa kita punya ini industri ini semua sudah kalah bersaing. Industri baja saja dengan infrastruktur pembangunan infrastruktur yang begitu besar, tetapi kita punya Krakatau Steel sangat ya malah rugi ya di situ. Jadi kalah bersaing sama import steel baja dari China itu naik sekian puluh persen. Jadi ini tidak bisa diandalkan untuk daya saing itu. Jadi mau hilirisasi apa? Kalau di hulunya sendiri kita sudah kalah bersaing. Environmental ethics. Jadi kalau kita bilang ini mengenai pemberian nikel, izin-izin dan sebagainya ditambang yang tadi diindikasikan ada KKN, kolusi, nepotisme, dan ini juga didiamkan. Nah ini masalahnya. Jadi di sini adalah pelanggaran-pelanggaran kartel, monopoli, dan ini dibiarkan. Jadi yang tadi pelanggaran itu bukan hanya pelanggaran di dalam etik, di dalam pemberian konsesi, tetapi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah ini yang lebih serius daripada environmentally ethics tadi gitu. Dan itu dibiarkan. Nah kembali kepada pertumbuhan 8%, hilirisasi ini ya cuman satu kita dengar bahwa ini adalah hilirisasi. Hilirisasi yang apa? Garment sudah semakin terburuk. Sritex sekarang ini sudah dinyatakan pilot. Nah begitu Sritex pilot, ini ada isu untuk bailout. Nah kita tahu ini akan melanggar undang-undang keuangan negara. Karena apa? Karena pemerintah atau negara tidak boleh mencampuri keuangan dari swasta, dari perusahaan. Dan ini mau di bailout dengan apa? Mekanismenya. Nah, di sini adalah pelanggaran ke Undang-Undang Keuangan Negara. Sritex ini sudah dipilotkan pada waktu zaman masih Presiden Jokowi. Tetapi kemudian sekarang ini itu waktu di bailout dicicil menjadi 12 tahun dan ternyata gagal bayar lagi dan karena itu langsung bisa dipilotkan. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa pemerintah bisa bailout Sritex. Pemerintah mau bailout BUMN saja harus approval dari DPR. Harus ada penyertaan modal negara dari DPR. Jadi bagaimana pemerintah bisa memberikan talangan atau bailout atau apapun itu kepada swasta? Itu sudah tidak dimungkinkan. Tetapi suara-suara itu ada gitu dan itu disuarakan oleh pemerintah gitu. Nah ini paradoksnya. Ya swasembada energi. Swasembada energi ini saya khawatir hanya bicara saja karena faktanya ini agak ada terlalu sulit.
kita mau pakai apa? Mau pakai dari biodegradable dari apa? Dari sawit atau katanya singkong dan sebagainya. Itu prosesnya itu akan lebih mahal dari fosil. Pertama, siapa yang harus menanggung itu? Berarti kita harus menanggung subsidi lagi. Apakah pemerintah mampu? Apa pemerintah berkomitmen untuk memberikan subsidi itu? Yang paling bagus tentu saja bahwa bioenergi itu mau bioetanol atau biodiesel itu disubstitusi sebetulnya kalau di luar negeri di negara Eropa, Amerika, yaitu memakai tenaga angin atau solar ya. Itu yang benar-benar continue. Tetapi di sini adalah terlalu mahal sekali. Sekali lagi, apakah pemerintah bisa memberikan subsidi dan siapa yang akan menginvestasi di situ? Apakah BUMN, apakah swasta? Dan kalau swasta, apakah akan ditanggung 100%, dibeli 100% oleh pemerintah dan sebagainya? Dan kita tahu bahwa APBN kita saat ini adalah tidak mampu untuk menyerap subsidi itu. Sedangkan kalau kita lihat bahwa kebijakan dari presiden ini yang akan datang juga dalam 5 tahun yang akan datang, ini akan mengurangi subsidi. Dan ini adalah paradoks dari pemberantasan kemiskinan itu. Mengurangi subsidi juga akan bertolak belakang dengan swasembada tadi, swasembada pangan atau swasembada energi. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya di sini adalah bahwa masih banyak PR yang harus dikerjakan agar ini semua bisa terrealisasi, dan mungkin FDA, Forum Tanah Air ini bisa memberikan masukan-masukan konstruktif kepada pemerintahan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Mas Antoni. Sebelum ke Bu, kita belakang setelah Pak ini ya, Pak ini ya, Pak Farur dulu. Ya kita pengen dengar Pak Farur. Ini kan banyak sekali junior Anda yang sekarang ada di kabinet. Gitu. Tadi saya bercanda sama Pak Farur, itu gimana ya nasibnya para perwira-perwira terbaik yang jadi ajudannya Gibran Rakabuming gitu. Saya membayangkan kasihan banget, kan saya tahu kalau ajudan itu pasti dipilih orang-orang yang terbaik, dan di tempat dan dengan cara begitu dia itu kan sebenarnya banyak belajar juga dari presidennya apa, jadi pematangan sebagai seorang pemimpin TNI kan. Tapi kalau ini bukannya matang nih, nanti malah jadi busuk loh ya. Silakan Pak Farur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Forum Tanah Air dan teman-teman sekalian. Ada beberapa catatan saya dari omongan-omongan tadi yang ingin saya sampaikan. Ya agak lompat-lompat karena saya catat-catat sambil ngomong tadi. Pertama ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sebuah harapan. Sebetulnya memang beliau dari dulu seperti itu. Saya contohkan begini ya. Di semua kesatuan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, pasti kesatuan menjadi sangat baik dibandingkan sebelumnya. Contoh misalnya ya, beliau pernah danjen Kopassus tanpa mengecilkan danjen-danjen sebelumnya. Saya ikut berapa kali ulang tahun Kopassus. Pak Prabowo juga sudah ada di mana-mana, udah nggak menjabat lagi. Tapi kalau disebut, ya selama setiap ulang tahun kesatuan pasti disebut ya, komandan pertama, komandan lain hampir tidak ada tanggapan. Ya mohon maaf dengan tidak menunjukkan. Tapi kalau disebut nama Prabowo, gegap gempita menyambut tentang Prabowo itu tepuk tangan. Padahal dia bukan danjen Kopassus lagi, sudah lama, dan bukan calon presiden seperti sekarang, bukan. Dia pernah komandan Batalion 328, lintas udara 17 Kostrad. Saya termasuk atasan langsungnya, sama juga. Sampai sekarang pun kalau disebut nama Prabowo, pada saat itu beliau tidak menjabat apa-apa, sudah lari ke Yordania apa. Kalau disebut komandan sekian Prabowo Subianto, gegap gempita anggotanya, sangat bangga anggotanya dengan dia. Dan memang di mana dia menjabat, pasti kesatuan itu dia latih dengan baik dan dia lengkapi dengan sangat baik dengan berbagai alat peralatan yang canggih. Orang akan bilang ya dia waktu itu kan anak mantunya presiden bisa saja.
Tapi apa semua orang yang jadi punya kemampuan gitu mau? Nggak. Mungkin lebih baik dia pakai uangnya untuk sewa private jet kemana-mana daripada untuk bangun kesatuan, mungkin seperti itu. Dia juga sangat peduli. Saya punya pengalaman baik dengan dia. Saya pernah pendidikan intelijen short course sama-sama beliau di Hawaii. Kami bertiga, saya pimpinannya. Bahasa Inggris saya tentu saja tidak sebaik bahasa Inggris Prabowo, tapi dia sangat banyak membantu saya dengan tulus. Artinya bahwa dia nggak peduli pada saat dia itu bukan komandan pun bukan pimpinan. Pada saat dia bisa membantu untuk kesuksesan itu pasti dia lakukan. Ini sekedar memberikan harapan juga ya. Pada saat beliau danjen Kopassus, beliau pernah berkunjung ke Akmil. Saya gubernur Akmil waktu itu. Bang, aku mau ke Akmil bang. Ya, naik apa wo? Saya bilang, pakai heli. Saya terjun bebas bang, free fall. Hah? Seorang bintang 2 masih mau free fall. Hebat banget itu. Saya kira kalau saya terakhir terjun itu saya pangkat letnan kolonel. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin ada yang bintang 2 masih mau terjun bebas. Dia free fall. Buat saya sangat menguntungkan. Oke, wo, saya bilang, saya kumpulkan taruna di lapangan. Dan kebetulan dengan dia terjun free fall itu buat saya poin yang baik untuk memacu anak-anak taruna. Tuh lihat, kalau jadi pimpinan seperti itu bukan setelah pangkat tinggi kemudian duduk di belakang meja, enggak, betul-betul turun ke lapangan sama-sama dengan anggotanya. Pada saat saya komandan gubernur Akmil juga, dia merenovasi total, lupa saya 4 atau 6 gedung kelas gitu, yang tiap gedung itu ada terdiri dari 3 atau 4 kelas gitu. Dan itu luar biasa sekali karena dia nggak ada hubungan apa-apa. Dia hanya pernah taruna di situ, itu aja. Kembali kalau orang yang skeptis begitu mengatakan, iya Pak, buat dia kan gampang mengerahkan orang untuk bangun. Tapi apa semua orang mau seperti itu? Buktinya ya ada orang yang punya duit banyak juga lebih baik dia foya-foya sendiri kemana-mana daripada ikut-ikut seperti itu. Itu antara lain yang saya kan. Sehingga boleh saya katakan kalau Prabowo punya tekad seperti itu memang ya, dimanapun dia satuan, pimpin satuan pasti dia lakukan seperti itu. Pada saat tugas-tugas operasi juga sama. Kopassus ini pada dasarnya kan bukan satuan operasional, satuan pembinaan. Artinya satuannya di BKU-kan kepada komando operasi di mana-mana gitu ya. Jadi dia sudah kehilangan kendalinya di sana kecuali masalah pembinaan. Tapi di mana pasukannya ada, dia acap kali datang tiba-tiba ke situ untuk inspeksi sama pasukannya. Dan itu kadang-kadang mengganggu juga karena mengganggu pengendalian operasi. Tapi terlepas dari itu menunjukkan dia betul-betul tidak mau lepas tangan dari kesatuannya. Jadi saya bisa katakan dari aspek itu bukan saja dengan pidato awal dia, tapi memang manusianya seperti itu. Dia akan berusaha keras pada saat memimpin organisasi yang menjadi yang terbaik. Nah, pada saat situasi seperti sekarang, saya diskusi dengan teman-teman dekat saya banyak kali-kali. Ini gimana membenahinya? Karena kita sudah tahu lah, orangnya tekadnya tinggi, tapi kabinetnya kok seperti ini. Gimana? Umumnya mengatakan, Pak sudah punya konsep tentang menata itu bagaimana dalam waktu dekat ini. Tapi ada poin yang saya sampaikan teman-teman yang ada di dekat dia. Pak, memang menurut kami perlu ada sikon di luar Pak, supaya bisa memberi kekuatan dia untuk betul-betul tegas untuk melakukan pembenahan di kabinetnya. Nah mungkin front tanah air ini bisa juga menjadi pembangun sikon itu dengan memberikan masukan-masukan sehingga dia merasa betul perlu kita ambil langkah-langkah cepat dalam kaitan itu. Karena kalau tidak ada pembangunan kondisi sikon di luar kabinet, mungkin beliau akan agak sedikit lambat untuk mengambil keputusan. Tapi kalau sikon terbangun, saya kira akan lebih cepat buat beliau. Dan saya sarankan juga mestinya front tanah air ini harus punya jalur khusus kepada Presiden Prabowo. Saya kira bisa dibentuk gitu ya. Mungkin kadang-kadang bisa ketemu langsung ke beliau-beliau ya, atau melalui jalur khusus itu boleh. Mungkin kita bisa mengutus 3-5 orang untuk memelihara komunikasi dengan itu. Tentu aja dengan catatan supaya tidak menyimpang. Yang 3 atau 5 orang utusan kita itu tidak boleh menjadi bagian dari kabinet Prabowo. Itu udah komitmen kita bersama selalu ya. Jangan sampai utusan itu justru membangun untuk seolah-olah saya hebat Pak, nanti pakai saya bukan. Tidak. Jadi utusan 3-5 orang kita itu yang punya hubungan dengan Pak Prabowo
harus dibuat komitmen Anda tidak menjadi bagian dari kabinet Prabowo. Anda hanya menjadi penyalur apa ide-ide kita untuk sampaikan kepada Pak Prabowo. Kemudian menurut kami mungkin perlu ada reshuffle strategis, dan saya kira Pak Presiden pasti sudah punya ide itu. Tapi yang perlu kita sarankan adalah ini betul ditata secara sepertinya alamiah gitu ya. Apa contohnya alamiah itu? Pak, biarkan saja Pak mulai ada pergantian-pergantian pimpinan-pimpinan partai politik. Bapak cukup mensikonkan aja. Mungkin bukan ada penggantian pimpinan-pimpinan ketua umum partai politiknya sudah akan berubah. Tidak lagi menjadi Jokowi men, tidak lagi. Tapi sudah menjadi orang-orang profesional. Dan tidak perlu juga kita saran pada Prabowo, tidak perlu juga mengangkat orang-orang Pak Prabowo menjadi pimpinan, enggak Pak. Nanti itu justru akan mengembalikan apa yang telah terjadi masa lalu. Menjadi DPR sudah kehilangan hak kontrolnya karena semuanya orang Prabowo lagi. Enggak, bukan itu yang kita maksudkan. Tapi bagaimana membangun suatu konsep strategis sehingga partai-partai politik itu kembali membangun munasnya dengan baik, memilih orang-orang profesional, dan orang profesional itu melakukan tugas-tugasnya secara profesional juga gitu. Kemudian juga setiap ada pergantian reshuffle kabinet, ya memang untuk menjaga situasi, orang yang dicopot, mohon maaf ya, di reshuffle dari partai politik tertentu, hendaknya diganti dari partai politik itu juga, tetapi pilihannya Prabowo Subianto, bukan titipan orang siapa-siapa gitu ya. Ini sangat perlu supaya kemudian kabinet dia bisa bekerja dengan baik, bukan hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh, mohon maaf, oleh Pak Jokowi yang lalu. Kemudian ada poin lain saya catat sendiri juga. Mungkin perlu segera mulai dilakukan, beliau tentu sudah mulai merumuskan kartu kuning untuk reshuffle kembali. Misalnya katakanlah ada tadi disebut, tadi teman menyebutkan tentang salah satu menteri yang disebut oleh Pak siapa tadi? Ya mungkin sudah buat kartu kuning satu, muncul kartu kuning kedua udah copot aja, tapi diganti dari partai politik yang sama, tidak menimbulkan gejolak, tapi itu pilihannya Prabowo Subianto, bukan lagi titipan dari ketua parpol yang lama, apalagi titipan dari Jokowi gitu ya kami. Saya kira itu poin-poin yang ingin saya sampaikan, tapi kejutan itu segera harus dimulai. Tadi saya sependapat sekali, betul-betul prinsip sekali itu undang-undang KPK harus segera diubah. Betul-betul KPK tidak lagi gampang diotak-atik oleh Presiden. Dan saya yakin Pak Prabowo juga waspadakan juga karena beliau toh, mohon maaf, kita tahu ada dugaan-dugaan juga ya. Tapi itu kan bisa dieliminasi dengan hal-hal lain yang masih tetap dalam jalur hukum yang betul gitu ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrur. Sekarang Bu Nur Hayati ya. Bu Nur Hayati mau nyorotin soal luar negerinya ya, lebih pada itu atau soal perempuan? Bisa yang mana, saya ingin menyoroti dua-duanya mungkin. Oke, ya. Soal IKN enggak ya? Karena sempat ngobrol kan soal IKN sama Pak Prabowo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan banggakan, para panelis, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama keluarga besar FTA di bawah pimpinan Pak Tata. Saya hanya ingin sebetulnya kita senang ya, terutama kami ya, dan saya tahu FTA juga senang ketika Pak Prabowo menang. Kenapa Forum Tanah Air menyambut baik kemenangan Pak Prabowo? Saya ingat 2019 kami berkampanye sama keluarga besar FTA ya Pak Tata. Saya ingatkan kami berkampanye di New York, saya jalan ke UK ya dengan keluarga besar FTA di Uni Eropa untuk berkampanye Pak Prabowo di 2019. Makanya kali ini juga kita senang karena yakin bahwa kegembiraan ini, kita tahu tidak ada manusia sempurna. Jadi pasti ada kelebihan dan kelemahan. Tadi sudah disebutkan bagaimana kelebihan Pak Prabowo dan bagaimana kelemahannya. Tetapi saya ingin menyoroti hanya
tadi sudah banyak dibahas mengenai bagaimana ekonomi, bagaimana. Nah, kami ingin yang saya sedih sebetulnya itu karena ketika diumumkan kabinet besar, saya berharap banyak bahwa ada perwakilan perempuan yang cukup banyak. Tetapi kenyataannya ketika diumumkan para menteri, keterwakilan perempuannya hanya 4 ya di menteri. Kemudian meskipun ditambah di Wamen, tetapi itu pun masih sangat sedikit. Artinya dari 108 itu perempuannya hanya di bawah, di atas ada 4 yang menteri ya. Di bawah saya nggak tahu kurang lebihnya. Tetapi ini sangat menurut saya di mana demokrasi ini adalah, apalagi Undang-Undang 45 kita dari dulu sebetulnya di Indonesia ini tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, sama dengan Amerika, before law, men and women sama gitu kan. Tetapi pada kenyataannya meskipun kami sudah berjuang mendapatkan 30% kuota perempuan di pemilu, di partai politik, di mana-mana, dan kami selalu berjuang, ya memang dunia di mana-mana politik itu sangat patriarki, ya tidak budayanya. Tetapi menurut saya kesadaran berpolitik dengan, karena demokrasi itu kan laki perempuan vote-nya satu, one man one vote, dan di Indonesia perempuan itu 49,2% penduduknya perempuan, ini menurut BPS ya, correct me if I'm wrong kalau saya salah. Tetapi kenyataannya masih selalu saja hanya menjadi bunga, yang penting kan ada perempuan. Jadi saya katakan kabinet ini sangat maskulin dengan segala hormat saya. Ya, meskipun yang dulu sama. Ya, tetapi kami berharap di kabinet ini banyak perempuan-perempuan, tapi mudah-mudahan karena masih ada harapan. Ya kan, harapannya nanti di perbaikan-perbaikan akan muncul perempuan-perempuan hebat, karena di Indonesia ini banyak perempuan-perempuan hebat. Kita nggak kalah loh sama Amerika demokrasinya. Kita sudah punya presiden perempuan pernah, ya meskipun tidak lewat pemilu tapi pernah. Ya kemudian, tetapi kemarin tidak ada sama sekali wakilnya cawapresnya yang perempuan, justru Gen Z ada, tetapi perempuan belum ada. Nah, kemudian bagaimana Amerika sekarang? Coba lihat Kamala Harris. Kita lihat menang nggak ya Kamala Harris? Karena menurut saya ya di Amerika itu meskipun bicara demokrasi, tetapi jangan lupa bahwa di sana sangat patriarki dan sangat puritan, memegang nilai-nilai agama. Mana ada orang Amerika sekuler sekali, Pak Tata lebih bisa menjelaskan. Nilai-nilai itu makanya hanya ada di mata uang Amerika, in God we trust. Itu menunjukkan bagaimana mereka berpegang kepada Tuhannya, agamanya. Kelihatannya saja mereka sekuler mereka ini, tapi lihat ketika Partai Republik yang menang, apa yang dilakukan? Beda dengan Partai Demokrat. Nah ini kita lihat. Tetapi di Indonesia ini kan Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya bicara bahwa demokrasinya akan dijaga, tapi tidak dengan caci maki, dengan santun. Demokrasi Pak Prabowo ketika diwawancarai, beliau katakan, karena ditanya oleh Bloomberg, mungkin masih ada ya, saya yakin Anda masih di YouTube-nya, bagaimana dianggap bahwa seorang jenderal itu militer akan memimpin tidak demokratis. Kemudian jawaban beliau bagus sekali. Saya mengikuti proses saya sampai jadi presiden ini melalui proses demokrasi. Jadi bukan saya melalui proses demokrasi. Jadi beliau akan memperjuangkan demokrasi. Nah ini yang harus dikawal oleh kami semua, kita semua di sini. Proses demokrasi itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki, tetapi juga perempuan. Kemudian demokrasi itu saya setuju bahwa demokrasi itu home ground demokrasi, bukan import seperti yang lain-lain import. Tapi nilai-nilai demokrasi harus home ground demokrasi, local wisdom. Kalau misalnya kita bicara bagaimana
kemudian di global, apa tanggapan global? Sampai sejauh ini belum ada satu negara pun yang menyampaikan, ya, artinya memberikan penilaian terhadap kabinet sekarang. Saya hanya di waktu itu saya mendapatkan banyak sekali telepon dari mereka. Mereka hanya menanyakan besar sekali gitu ya, apa yang terjadi, bagaimana dengan pelantikan, mereka hanya menanyakan, dan saya katakan semuanya baik-baik saja, semuanya ada waktunya. Nah, yang kita berharap ini kan harapan, ya, harapan atau kelanjutan, ya. Jadi kita bicara, menurut saya kita jangan bicara harapan atau kelanjutan, tapi keberlanjutan negeri ini, keberlanjutan negara ini juga harus tetap kan, keberlanjutan yang mana yang kita lanjutkan. Jadi harapan atau kelanjutan menurut saya kurang tepat, ya, tetapi karena keberlanjutan itu harus, ya, hanya keberlanjutan yang mana yang akan yang bisa kita tolerir, dalam arti kata tentunya yang jelek harus ditinggalkan. Dan bagaimana Forum Tanah Air ini bisa mengawal, karena saya kira banyak, ya, teman-teman dari Forum Tanah Air yang duduk, ada juga yang sudah duduk di kabinet, ya, karena waktu itu kita sama-sama kampanye dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan komunikasi, karena global issue ini luar biasa. Kita bicara tentang kemerdekaan Palestina, kita bicara Indonesia harus gitu, ya, artinya normalisasi dengan Israel. Coba saya tanya, adakah yang mengatakan atau adakah yang menanyakan bagaimana hubungan diplomatik kita dengan Taiwan? Bagaimana dengan One China Policy? One China Policy. Kita dengan Taiwan negara merdeka. Taiwan tidak menjajah dan tidak dijajah. Tapi kenapa kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan? Kenapa kita dipaksa harus bicara hubungan normalisasi dengan Israel yang jelas against humanity, dan ada di undang-undang dasar kita bahwa penjajahan di atas bumi harus segera dihapuskan. Jadi ini harus dipertanyakan, dan ini yang harus menjadi fokus FTA, karena ini menyangkut banyak lagi kan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir saya ingin ini kan, dengan situasi global yang seperti ini, tadi sudah dikatakan poros Beijing, poros, tapi sekarang kita ada lagi BRICS. Siapa anggota BRICS? Coba kita lihat. India, Cina, ya, kemudian Rusia, kalau Rusia, kemudian banyak lagi, dan kita masuk. Siapa India? Siapa Cina? Apakah mereka ramah terhadap mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim? Bagaimana India politiknya? Nah, ini harus disikapi, tidak hanya berdasarkan ekonomi kita akan diuntungkan, tetapi juga secara, kan Pak Prabowo sudah janji bahwa rakyat, ya, dan Pak Prabowo terus berjuang. Saya berharap, saya yakin Pak Prabowo tidak akan lupa dengan perjuangannya di demokrasi, kan beliau ikut proses demokrasi. Saya yakin beliau tidak akan lupa, dan ini yang harusnya terus saya yakin akan memotivasi beliau, bagaimana beliau dikalahkan, bagaimana beliau ini, tapi harus ada yang mengingatkan. Yang memotivasi beliau adalah kesejahteraan rakyat. Jadi kita harus terus mendukung Pak Prabowo untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan rakyat. Tidak ada lagi ketimpangan, tidak ada lagi ketidakadilan, apalagi hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu saya kira dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang terakhir Bung Refli Harun. Keren dan cadas. Keren cadas. Udah diluin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya tidak ingin berteori karena banyak panjang sekali nanti. Saya ingin menyampaikan 4 hal saja, dan itu bisa dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo mulai besok pagi, dan dampaknya pasti luar biasa.
yaitu bidang penegakan hukum, law enforcement. Satu, kalau kita lihat Zarok Rikar, ya kan disingkat, ya kan, kan Zarok Rikar, apa? Itu coba bayangkan ya, ditemukan uang 920,9 miliar plus 51 kilogram emas antam, hampir 1 triliun dari satu Markus. Selama 10 tahun paling tidak menjabat sebagai Kapusdiklat di Mahkamah Agung 2012-2022. Bayangkan itu baru satu Markus. Kalau dia 1 triliun dan 1 triliun itu adalah uang yang ditemukan Kejaksaan Agung, maka kita bayangkan pasti lebih besar dari itu uangnya kan? Pasti lebih besar dari itu. Jangan-jangan sudah ada yang di luar negeri, sudah ada dalam bentuk yang lainnya. Bayangkan dari satu Markus ini berapa perputaran suap di Mahkamah Agung, bayangkan. Hanya dari satu Markus. Kita tahu bahwa 5 miliar akan diberikan pada hakim yang mau menyelesaikan soal Tanur ini. Dan dia dapat fee 1 miliar. Artinya kalau 5 kali lipat dari satu Markus ini saja, perputaran uang minimal 6 triliun, bayangkan. 1 triliun dia, 5 triliun di hakim-hakim agung. Berapa jalan, berapa pintu Markus di Republik ini, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Maka rekomendasi saya out of the box, mudah-mudahan ini menggelinding. Apa? Keluarkan Perpu shutdown Mahkamah Agung. Ya. Jadi seleksi ulang, jadi semua hakim agung dibekukan. Lalu kemudian diseleksi ulang hakim agung mana yang masih agung. Kalau tidak ada, berhentikan semua. Kalau kita mau memberantas korupsi, enggak omon-omon. Kalau omon-omon, udah nanti si Zarok Rikar itu kita hukum seberat-beratnya, omon-omon. Begitu di pengadilan tipikor dihukum bebas, dihukum kuat, nanti di Mahkamah Agung temannya sendiri kan, mana bisa jeruk makan jeruk. Maka rekomendasi saya ya, yaitu shutdown Mahkamah Agung. Semua hakim untuk sementara dibekukan dulu, diseleksi ulang hakim agungnya. Dan saya berharap ini menjadi rekomendasi Yusril, rekomendasi Otto Hasibuan, rekomendasi Natalius Pigai, rekomendasi Mugianto, rekomendasi Supratman Andi Aktas, rekomendasi Wakil Menteri Hukum, Menteri Kemasyarakatan, rekomendasi Agus Andrianto juga, Silmi Karim. Mereka lah yang merupakan punggawa hukum di kabinet Prabowo. Mungkin Prabowo tidak akan berpikir soal shutdown Mahkamah Agung, tapi mereka harus memberikan penguatan. Dan kita yakin bahwa kita akan mendukung kalau seandainya shutdown Hakim Agung. Mendukung nggak? Orang akan bicara tentang the independency of judiciary, ya, bicara tentang yang namanya division of labor, bicara tentang trias politika. Bro, itu kalau negara dalam keadaan normal. Di negara dalam keadaan normal kita bicara hukum-hukum yang normal. Tapi negara yang dalam keadaan tidak normal kita bicara hukum yang tidak normal. Itu yang namanya ekstra konstitusional. Dan kalau itu memang dimaksudkan baik bagi negara ini, why not? Udahlah, nggak bisa kita memperbaiki hukum yang ada kalau modelnya cuma separuh-separuh. Udah, nanti kita hukum berat. Kasus Sambo bagaimana? Bisa, siapa yang bisa monitor Sambo kalau dia masih menjalani hukuman? Jadi omon-omon aja. Nah ini mudah-mudahan kita desakkan. Oke, satu. Yang kedua, ingat nggak Rudy Soik? Ini orang membongkar mafia BBM.
Dia yang diberhentikan oleh Polda NTT. Malah di demo. Kayak Rocky Gerung di demo di Mahkamah di Kejaksaan Agung kan gitu ya. Selamanya kalau diserahkan kepada Kapolri yang begini-begini nggak akan selesai. Bagaimana mungkin jeruk makan jeruk? Maka saya desakan, sudah saya bikin di YouTube saya, bikin tim independen untuk menyelesaikan kasus Rudy Soik ini. Siapa yang nakal pecat, berhentikan. Kalau Kapolri terlibat, Kapolri yang berhentikan. Itu baru jelas dan tegas. Kalau masih omon-omon begini-begini, lalu tiba-tiba tim independen mengatakan hanya terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Terlalu banyak omon-omon kita dalam menyelesaikan soal hukum ini. Padahal kita tahu di penegak hukum polisi bermasalah, di Kejaksaan Agung bermasalah, di Kementerian Hukum plus HAM bermasalah, di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bermasalah. Anda yakin nggak orang-orang dari Mahkamah Agung yang sekarang ke Mahkamah Konstitusi itu bersih? Itu bermasalah. Malah ada isu yang mengatakan hakim di Mahkamah Konstitusi itu melobi hakim Mahkamah Agung untuk memutuskan sesuatu. Kan kacau negara ini. Dua hal. Nah, yang ketiga sebagai instrumen tambahannya adalah Jokowi harus menarik kembali usulan pimpinan KPK. Jokowi lagi. Prabowo. Gara-gara Fufu Fava ini. Ya kan? Ada lagunya sih, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fava, makzulin aja. Nah, jadi Prabowo harus tarik yang namanya usulan calon pimpinan KPK yang dibuat berdasarkan timsel atau pansel Mulyono. Itu nggak sopan sebenarnya. Coba bayangkan, ini kan strategis, bagian dari upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi disabotase oleh Jokowi pada akhir masa pemerintahannya, dan kemudian sudah terpilih calon pimpinan KPK. Padahal kita tahu tidak akan kuat. Karena itu kita desakkan agar ditarik kembali, bikin sebuah seleksi pimpinan KPK yang transparan, partisipatif, bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Cari orang-orang terbaik yang memang jagoan memberantas korupsi. Kan begitu. Nah, kita desakkan juga itu kepada Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan dan lain sebagainya. Yang kita nggak yakin juga apakah dia clear. Ya kan? Kalau Refli Harun nggak pernah yang namanya nyuap hakim. Iya, saya bersumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang advokat nggak pernah. Karena saya nggak pernah beracara di pengadilan negeri, soalnya acara di Mahkamah Konstitusi saja. Nggak tahu kalau Aziz Januar pernah nyuap hakim nggak? Nah, kita frankly speaking aja. Mereka yang menyuap hakim itu berhentikan. Seumur hidup tidak punya standing untuk beracara. Tapi untuk yang lain boleh, silakan. Hakim yang terlibat berhentikan. Oke. Dan tambahannya adalah kembalikan orang-orang berintegritas seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan ke KPK kembali. Lalu yang terakhir adalah keluarkan Perpu juga untuk menghapuskan Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyebabkan KPK seperti hari ini. Tidak independen, menjadi bagian dari eksekutif dan lain sebagainya. Nah, 4 langkah yang saya katakan ini, 5 ya sebenarnya hitungannya jadi 5 ya. 5 langkah yang saya katakan ini bisa dilakukan pemerintahan Prabowo mulai besok pagi. Jadi tidak 5 tahun ke depan, enggak, besok pagi bisa dia lakukan. Mengeluarkan Perpu bisa besok pagi, membuat tim independen bisa besok pagi, dan lain-lain yang 5 itu semuanya bisa besok pagi. Dari sini kita akan terbangun optimisme kita bahwa Prabowo presiden yang serius. Karena saya tidak mau lagi bicara kondisi sebelum 20 Oktober 2024. Ya kan, nanti membuat kita melankolis kan begitu. Tapi kita bicara setelah 20 Oktober 2024. Saya tidak bicara lagi siapa orangnya, tapi apa yang dia kerjakan,
untuk satu bidang ini. Bidang lain nanti kita akan pelototi sama-sama sampai kemudian kita membuat evaluasi 100 hari, mana menteri yang layak, mana menteri yang tidak layak untuk diteruskan. Yang tidak layak itu karena dia korup dan memang biang korupsi. Yang kedua adalah karena dia tidak profesional, tidak bisa bekerja dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oke, kita sampai pembicara terakhir dan sebenarnya ini masih ada yang usul bikin tanya jawab, ada yang juga minta pembicara berikutnya, tapi ada juga yang minta Mas Hersu di pojok sana itu udah pada jalan, udah banyak yang lirik-lirik mata-matanya ke sana begitu ya. Tapi gimana? Kita ambil jalan tengahnya bagaimana nih? Hah? Enggak semua kok dukung Bapak ya. Iya, oke, kita perwakilan satu, tapi kita batasi ngomongnya nggak panjang-panjang ya. Jadi di bawah meja sini ada, oh Mas Roy langsung ngacung, terus Bang Said dulu dari tadi, oh dia yang pertama harus dia paling datang paling pagi, jadi dia minta di situ meja ketiga. Setiap meja. Oke, setiap meja ada satu orang. Sana Pak Safril, siapa? Dokter Tifa. Oke. Oh enggak, Dokter Tifa lagi sakit gigi. Hah? Oh nggak bisa pendek. Ya 4 sama Dokter Taufik dari sisi hukum. Ya 4 orang ya. Kita mulai. Bang Said dulu yang sejak pagi udah datang. Enggak, sini aja.